Halo semua, balik lagi dengan SpongeBopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Karena udah banyak banget yang request konten tentang pembahasan alur cerita episode, oke di video ini akan admin bahas ya guys. Nah, sebelumnya kan admin sudah pernah membahas alur cerita dari episode SpongeBob in Random Land yang katanya dikenal sebagai episode yang aneh dan creepy. Karena sudah jelas banyak sekali hal yang menyeramkannya dalam episode itu. Tapi untuk pembahasan alur cerita episode kali ini, sekali-kali kita membahas episode yang ceritanya seru aja ya guys. Di episode ini nggak ada sama sekali kok unsur creepy-nya. Namun tetap masih ada suatu misteri yang akhirnya diungkapkan melalui episode ini. Judul dari episode ini adalah Feral Friend. Misteri yang admin maksud tuh tentang perubahan wujud karakter SpongeBob dan bahkan seluruh makhluk laut warga Bikini Bottom menjadi wujud biologisnya. Maksud dari wujud biologis itu ya bentuk aslinya yang bukan berupa kartun. Kalian penasaran kan guys penyebab dari kenapa berubahnya para makhluk laut ke dalam bentuk biologisnya itu? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah penjelasan lengkap dan alur cerita episode Feral Friends. Feral Friends merupakan episode dari season 10 kartun SpongeBob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 7 Oktober 2017. Episode ini ditulis ceritanya oleh Mr. Lawrence, yaitu seorang pengisi suara untuk dubbing bahasa Inggrisnya Plankton yang sekaligus menjadi penulis cerita pada episode ini. Walaupun sebelumnya Mr. Lawrence sering menulis episode yang bertemakan creepy seperti episode Fast Freeze, Whirly Brains, dan My Leg. Nah, namun dalam episode Feral Friends ini nggak ada sama sekali unsur creepy-nya. Ya karena cerita dari episode ini tuh seru dan sangat friendly. Untuk alur cerita episode Feral Friends, ceritanya bermula dari Patchy the Pirate yang berlayar ke lautan dengan menggunakan kapal rakitnya menuju pulau Bikini Bottom. Yang dimana tujuan Patchy berlayar ke lautan ini yaitu demi untuk menyaksikan fenomena langka yang terjadi dalam 100 tahun sekali. Lalu Patchy pun akhirnya mengeluarkan teropong panjang miliknya dan mengamati aktivitas SpongeBob beserta kawan-kawan yang saat itu sedang berkumpul bersama di sebuah taman. Nah, walaupun adegan Patchy the Pirate yang sedang berada di kapalnya ini terlihat biasa saja, namun siapa sangka, demi untuk menciptakan efek CGI dalam scene tersebut, syuting videonya sampai berlangsung di studio film loh guys. Wah, kirain admin hanya tinggal diedit saja itu ya untuk menciptakan efek airnya, tanpa harus syuting di studio segala. Oke, balik lagi ke pembahasan alur cerita episode Feral Friends. Nah, selagi Patchy yang sedang mengamati aktivitas SpongeBob dan kawan-kawannya, ternyata mereka sedang merayakan pesta ulang tahunnya Sandy. Lalu ketika kue ulang tahun Sandy ingin dipotong dan dibagikan kepada para karakter utama kartun ini, tiba-tiba Patrick langsung menyerobotnya dan melahap hingga habis kue tersebut. Hal ini pun membuat Sandy merasa kesal, namun untungnya SpongeBob telah menyiapkan kue cadangan untuk pengganti dari kue yang telah dimakan oleh Patrick tersebut. Nah, kali ini kuenya langsung dipotong menggunakan jurus karatenya Sandy dan dibagikan rata kepada para karakter utama lainnya. Ketika para karakter utama kartun ini sedang asik menyantap kue ulang tahunnya Sandy, tiba-tiba muncul suara gemuruh dari sisi gunung api bawah laut, dan gunung tersebut pun secara mendadak mengeluarkan sebuah bola berwarna hijau misterius yang sekilas terlihat sangat mempesona. Namun siapa sangka, di balik keindahan bola misterius berwarna hijau ini, ternyata menyimpan sebuah efek samping bagi seseorang yang telah melihatnya. Dan benar saja, ketika Sandy memiliki firasat buruk mengenai bola hijau misterius ini, menurutnya suatu hal yang aneh akan terjadi di Bikini Bottom, dan tampaknya fenomena ini sebelumnya tidak pernah terjadi di sana. Baru saja Sandy mengatakan kata-katanya itu, tiba-tiba bola misterius berwarna hijau ini keluar dari atas permukaan gunung api bawah laut dan menghampiri sebuah keluarga yang sedang piknik di suatu taman. Namun karena sebelumnya belum mengetahui bola misterius hijau ini tuh apaan, mengakibatkan seluruh anggota keluarga tersebut seketika berubah menjadi wujud biologisnya berupa ikan. Karena telah melihat efek sinar dari bola hijau misterius ini. Ya karena seperti yang sudah admin bilang sebelumnya, bahwa bola hijau misterius ini tuh memiliki efek samping bagi seseorang yang telah melihatnya.
maka orang tersebut akan berubah menjadi wujud biologisnya ataupun bentuk primitifnya. Maksud admin wujud biologis itu, kan semua karakter dalam kartun SpongeBob ini adalah gambaran dari setiap jenis biota laut yang ada. Nah, jikalau mereka sampai melihat sinar bola hijau misterius ini, ya udah wujud mereka akan berubah menjadi bentuk spesies biota laut mereka masing-masing. Contohnya saja seperti karakter yang berspesies ikan. Kan ini bentuk ikannya masih dalam versi kartun. Lalu setelah melihat efek sinar dari bola hijau misterius, ya mereka langsung berubah menjadi ikan versi nyata. Sampai sini paham kan guys apa yang admin maksud? Nah, setelah para keluarga yang sedang piknik itu seketika berubah menjadi wujud ikan yang nyata, tiba-tiba bola misterius hijau ini menghampiri SpongeBob dan kawan-kawan yang saat itu mereka sedang terpesona memandangi bola hijau misterius ini tanpa mengetahui efek samping yang telah ditimbulkan setelah melihatnya. Namun Sandy yang telah menyadari efek samping dari sinar hijau ini pun langsung antisipasi menghindar dari pancaran sinar tersebut di saat para karakter utama kartun SpongeBob lainnya yang sedang asik mengamatinya. Lalu benar saja ketika SpongeBob dan Patrick dengan sengaja mendekati bola hijau misterius ini, seketika bola tersebut memancarkan sinar dan sinar tersebut akhirnya dilihat oleh SpongeBob dan Patrick yang membuat mereka tiba-tiba berubah menjadi bentuk spons laut dan bintang laut yang asli. Namun di sini wujud SpongeBob yang merupakan spons laut lebih terlihat seperti spons pencuci piring. Ya walaupun bentuk spons laut juga ada yang bentuknya kotak. Melihat SpongeBob dan Patrick yang telah berubah menjadi wujud biologisnya, Sandy pun langsung bergegas memperingatkan para teman lainnya untuk segera pergi dari tempat itu dan jangan sampai mereka melihat pancaran sinar dari bola hijau misterius ini. Namun sayangnya, mereka mengabaikan perkataannya Sandy dan malah asik memperhatikan sinar hijau tersebut. Alhasil, membuat mereka semua juga ikutan berubah menjadi wujud biologisnya masing-masing. Seperti Tuan Crab dan Nyonya Puff yang ingin berciuman, tiba-tiba mereka berubah menjadi sesosok kepiting dan ikan buntal. Lalu Pearl yang sedang menelpon temannya dan ingin menunjukkan fenomena langka ini, tiba-tiba wujudnya berubah menjadi seekor paus sperma yang besar. Terus ada juga Larry yang sedang mengangkat barbel. Tiba-tiba wujudnya berubah juga menjadi seekor lobster kecil yang tertindih oleh barbelnya sendiri. Dan terakhir ada Squidward yang baru saja keluar dari toilet dalam keadaan bingung karena tiba-tiba dirinya langsung digotong oleh Sandy untuk diamankan dari pancaran sinar bola hijau misterius ini. Namun pada akhirnya, karena dalam keadaan panik, Squidward pun kabur dari tempat persembunyiannya ini dan berlari menuju pancaran sinar bola hijau. Hal ini pun langsung membuat wujud Squidward berubah menjadi sosok gurita raksasa seperti layaknya makhluk mitologi Kraken. Mengetahui semua temannya yang sudah dalam keadaan bentuk yang aneh seperti ini, Sandy pun yang panik langsung menelepon narator Prancis untuk menanyakan kepadanya kejelasan detail dari fenomena aneh yang menimpa teman-temannya ini. Lalu narator Prancis yang sudah mengetahui fenomena ini pun langsung memberitahukan kepada Sandy bahwa fenomena di mana sebuah bola hijau yang keluar dari gunung api bawah laut ini dinamakan Neptune Moon. Nah, fenomena bulan Neptune ini hanya terjadi dalam 100 tahun sekali di seluruh lautan dan membuat makhluk laut yang terkena pancaran sinar bulan ini akan berubah menjadi wujud aslinya dalam durasi sekiranya sampai 2 jam. Sandy yang akhirnya sudah mengetahui detail informasi ini dari narator Prancis, akhirnya ia langsung bergegas untuk mengevakuasi teman-teman yang telah berubah ke dalam wujud aslinya ini agar aman dan tidak saling menyerang antara satu dengan lainnya. Semua temannya berhasil dievakuasi oleh Sandy, kecuali Squidward dan Pearl karena wujud dari perubahan mereka yang sangat besar sehingga sangat sulit untuk dikontrol. Setelah berhasil mengevakuasi teman-temannya tersebut, Sandy pun langsung tiba di dalam rumah kubahnya dan bergegas menempatkan teman-temannya itu di dalam sebuah akuarium yang besar agar nantinya mereka aman di sana. Namun di saat semua keadaan yang sudah hampir kembali normal, tiba-tiba muncul kembali gurita Krakennya Squidward yang langsung datang untuk melubangi rumah kubah Sandy menggunakan gigi taringnya yang berputar layaknya sebuah gear. Setelah berhasil melubangi rumah kubah Sandy, Squidward dalam wujud Krakennya ini pun langsung memangsa para teman-temannya. Namun hal itu pun langsung diketahui oleh Sandy dan ia pun langsung segera menyelamatkannya. Tidak cukup hanya menghancurkan rumah kubah Sandy, Squidward pun kini menghancurkan pohon yang ada di dalam rumah Sandy dengan menghantamkan gigi taringnya kembali. Di saat keadaan yang sedang genting seperti ini, tiba-tiba narator Prancis kembali menelepon Sandy. Lalu ia memberitahukan bahwa untuk mengalihkan perhatian Squidward yang terus mengamuk itu, kenapa nggak dipanggil musuh bebuyutan dari gurita itu sendiri. Nah, musuh bebuyutan yang dimaksud ini sebenarnya adalah ikan paus, yaitu Pearl. Lalu Sandy pun memutarkan ekornya layaknya baling-baling yang sedang memancarkan sinyal suara. Dan benar saja, ketika sinyal suara tersebut telah memancar, tiba-tiba Pearl dengan wujud ikan pausnya ini langsung datang menghampiri Sandy.
Lalu terjadilah baku hantam antara ia dengan Squidward. Sampai akhirnya, tak terasa waktu yang terjadi di sana sudah hampir 2 jam. Lalu Sandy pun langsung menyadari akan hal tersebut dan otomatis bulan Neptune yang berwarna hijau ini seketika kembali masuk ke dalam gunung api bawah laut dan akan kembali muncul dalam kurun waktu 100 tahun kemudian. Hal ini pun langsung berdampak kepada para biota laut yang sedang berubah dalam wujud aslinya, kembali lagi berubah dalam wujud animasi karakter kartun. Namun karena mereka tiba-tiba berubah kembali dalam kondisi yang tak berbusana, membuat mereka semua tampak merasa malu. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Patrick yang malahan tertawa sambil menempelkan bokongnya di helm baju astronotnya Sandy ini. Baru saja selesai peristiwa Neptune Moon yang terjadi dalam 100 tahun sekali, tiba-tiba muncul kembali suara gemuruh dari gunung api bawah laut dan memunculkan sebuah bola merah misterius yang dinamakan Neptune Sun atau matahari Neptune. Nah, sama halnya dengan Neptune Moon yang hanya muncul setiap 100 tahun sekali, namun bedanya Neptune Sun ini adalah kebalikan dari Neptune Moon. Kan kalau Neptune Moon itu dapat mengubah wujud makhluk laut ke dalam bentuk aslinya, sementara dalam Neptune Sun yang diubah wujudnya ke dalam bentuk aslinya ini adalah makhluk darat. Contohnya saja seperti Sandy yang secara tidak sadar telah terpancar sinar dari Neptune Sun. Seketika wujudnya berubah menjadi seekor tupai yang kecil. Lalu ada Patchy si bajak laut dan Pouty si burung beo yang sedang berada di atas permukaan laut. Tiba-tiba setelah terkena sinar dari Neptune Sun, wujud mereka berubah menjadi ke dalam bentuk manusia purba untuk Patchy dan menjadi hewan dinosaurus berjenis Pteranodon untuk Pouty. Lalu Pouty yang mengira Patchy adalah makanannya ini pun langsung memangsa Patchy dengan mengangkatnya terbang sampai tidak diketahui kemana tujuan mereka pergi, dan cerita pun akhirnya tamat pada adegan ini. Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode Feral Friends. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih jalan ceritanya itu simple, cuman yang kurang mungkin latar tempatnya aja nih yang sangat sedikit banget. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh SpongeBopedia? Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBopedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.